Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama saya Suryati dari Min 10 Kota Banda Aceh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca sama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar mengenai tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 2, peredaran darahku sehat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran tentang makna dan tanggung jawab, peserta didik dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat penciptaannya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memiliki sikap tanggung jawab, percaya diri, dan kerjasama yang baik. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga itu dengan kegiatan membaca teks, mengamati gambar, dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan makna tanggung jawab secara tepat. Tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu dengan kegiatan membaca teks dan diskusi tentang tanggung jawab sebagai warga madrasah, peserta didik mampu menuliskan bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga madrasah dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu dengan kegiatan mendengarkan penjelasan guru dan membaca teks tentang jenis-jenis pantun, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pantun dan maknanya. Yang kelima, dengan bereksplorasi, peserta didik dapat membuat pantun, menyebutkan bagian-bagian dan makna pantun. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, peserta didik dapat membuat pantun dan menuliskan maknanya, serta dapat membacakan pantun hasil karya pribadi dengan intonasi dan ekspresi yang tepat dan benar. Baik anak-anak ibu, hari ini kita belajar menggunakan metode picture and picture. Berikut ibu jelaskan langkah-langkah dari pembelajaran picture and picture itu sendiri. Langkah yang pertama yaitu guru menyajikan materi. Nah, nanti insya Allah ibu akan menyajikan materi kepada anak-anak ibu melalui PowerPoint. Kemudian yang kedua, penyajian materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, mengorganisir peserta didik di dalam kelompok. Nah, di sini nanti anak-anak ibu akan duduk secara berkelompok untuk mengerjakan materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang selanjutnya, menyajikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk memasang gambar-gambar dan menjawab pertanyaan yang tersedia serta membuat pantun dengan tema gambar-gambar. Nah, jelas sekali anak-anak ibu. Jadi nanti ibu akan memberikan sebuah gambar kepada anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu nanti akan melihat gambar itu. Kemudian dari gambar-gambar yang anak-anak ibu dapatkan, anak-anak ibu nanti akan membuat pantun dari gambar-gambar tersebut. Oke, baik. Selanjutnya langkahnya adalah siswa memberikan alasan atau penjelasan dari gambar dan jawaban dari pertanyaan dari
gambar. Adapun langkah selanjutnya yaitu dari penjelasan dan jawaban dari gambar tersebut, nah guru akan menanamkan konsep atau materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya siswa diajak untuk menyimpulkan atau merangkumkan materi. Dan sintak yang terakhirnya adalah memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki hasil aktivitas terbaik. Nah, adapun materi pokok dari pembelajaran kita hari ini adalah tanggung jawab dan pantun. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan tayangan tersebut, berikan apa pendapat dari anak-anak ibu? Iya, benar sekali. Selanjutnya, untuk anak-anak ibu silahkan memperhatikan gambar tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab di masyarakat, tanggung jawab di rumah. Baik anak-anak ibu semuanya, setelah memperhatikan serangkaian gambar yang telah ditampilkan tadi, maka dari situ dapat kita ambil makna dari tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu sendiri menurut anak-anak ibu setelah memperhatikan gambar? Ya, benar. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Adakah anak-anak ibu yang bisa mencontohkan perilaku tanggung jawab? Ya, benar sekali. Adapun contoh perilaku tanggung jawab yaitu tanggung jawab kita sebagai siswa untuk menyelesaikan tugas madrasah. Itu salah satu contoh dari bentuk tanggung jawab. Kemudian selanjutnya ada lagi contoh dalam melaksanakan ibadah. Ya, benar sekali. Ya, contohnya apa? Kewajiban kita adalah, tanggung jawab kita adalah sholat sehari semalam 5 waktu. Nah, contoh selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat dan lainnya. Adapun tanggung jawab seorang siswa di sekolah atau madrasah itu dibagi menjadi 5 unsur pokok, yaitu yang pertama belajar, yang kedua taat pada peraturan madrasah, yang ketiga patuh dan hormat terhadap guru, yang ketiga disiplin, dan yang terakhir adalah menjaga nama baik sekolah ataupun madrasah. Nah, dari serangkaian contoh tanggung jawab siswa di madrasah, adakah anak-anak ibu yang mau bertanya? Silahkan. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik anak-anak ibu, selanjutnya kita memasuki materi pantun. Ayo anak-anak ibu, ada nggak yang mau bernyanyi? Oh iya, kita akan bernyanyi dengan semangat. Baik, kita akan bernyanyi dengan tema pantun menggunakan irama pelangi-pelangi. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Ciri-ciri pantun itu ada 4. Ada 4 baris setiap baitnya, 8 sampai 12 suku kata barisnya. Pantun oh pantun indah maknanya. Ciri-ciri pantun itu ada 4. Baris yang pertama, kedua sempiran, baris yang ketiga, keempat isinya. Bersaja AB itu cirinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari pantun. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pantun jenaka? Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Sedangkan pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat
dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Adapun pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Yang terakhir adalah pantun kiasan. Apa sih itu pantun kiasan? Pantun kiasan, pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat. Berdasarkan siklus kehidupan ataupun usia, pantun itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pantun anak-anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Yang kedua, pantun orang muda. Nah, pantun orang muda itu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga, perasaan seperti kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Selanjutnya yang ketiga, ada pantun orang tua. Nah, pantun orang tua itu yaitu pantun mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Selanjutnya, kita lihat contoh pantun nasihat. Di jalan berjumpa daun sugi, ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Adapun makna dari pantun tersebut adalah, jika tiada belajar, yang kita tiada rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Contoh pantun yang kedua, yaitu pantun nasihat. Ada sapi giginya ompong, berlari-lari di tengah lapangan. Ayo kita bergotong royong, jagalah kebersihan lingkungan. Nah, makna pantun nasihat tersebut adalah ajakan bergotong royong menjaga kesehatan. Baik anak-anak ibu semuanya, setelah kita melihat sederetan materi yang ibu sajikan tadi, mari sekarang kita membentuk kelompok. Baik anak-anak ibu, kita sudah membentuk 5 kelompok sesuai dengan gambar yang ibu bagikan tadi. Setiap kelompoknya mendapatkan 1 buah gambar. Nah, cara kerjanya seperti yang sudah ibu jelaskan langkah-langkah sebelumnya tadi di awal mula kita belajar. Nah, jadi di situ ada sebuah gambar seperti yang terlihat di layar kita ini. Kemudian di kolom isinya itu kita menjelaskan apa sih gambar yang kita lihat. Kemudian dari gambar tersebut kita menuliskan sebuah pantun. Selamat mengerjakan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, yaitu yang pertama tentang tanggung jawab. Nah, dapat disimpulkan setelah pembelajaran dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian tanggung jawab seorang siswa di sekolah atau madrasah dibagi menjadi 5 unsur pokok, yaitu yang pertama, siswa taat belajar, kemudian taat pada peraturan sekolah, patuh dan hormat kepada guru, disiplin, dan yang kelima adalah menjaga nama baik madrasah. Alhamdulillah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang tanggung jawab. Kalau nanti anak-anak pulang ke rumah, anak-anak sudah tahu apa itu tanggung jawab ketika sudah sampai di rumah. Baik, akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.